Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Agustin. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dari jurusan Kesehatan Gigi. Pada hari ini saya akan membahas mengenai apa itu halitosis atau yang bisa disebut bau mulut. Di sini ada pengertian dari halitosis ataupun yang disebut bau mulut. Nah, bau mulut ini pengertiannya bisa disebut dengan bau nafas yang tidak enak, tidak menyenangkan, dan menusuk hidung. Nah, banyak penyebab-penyebabnya yang dapat kita simak di sebagai berikut. Penyebab dari halitosis ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lokal. Nah, faktor lokal ini terdiri dari kurangnya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Lalu yang kedua dikarenakan karang gigi yang banyak dan sudah menumpuk. Lalu yang ketiga akibat lubang gigi yang dibiarkan. Dan selanjutnya yang keempat, cara kita menyikat gigi yang salah. Lalu faktor yang kedua adalah faktor sistemik. Faktor sistemik adalah faktor dari penyakit yang menyebabkan bau mulut. Seperti halnya ada diabetes, lalu yang kedua ada asam lambung, disfungsi ginjal, bahkan gagal hati yang bisa menyebabkan bau mulut. Lalu yang ketiga adalah faktor dari makanan. Faktor makanan ini yang bisa kita jumpai pada makanan-makanan sehari-hari kita, yaitu yang pertama ada bawang-bawangan, lalu yang kedua ada pete, lalu ada jengkol, dan juga tuna kaleng yang bisa menyebabkan dari akibat bau mulut. Selanjutnya mengenai gejala dari bau mulut. Nah, terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, mulut kita tidak terasa nyaman. Lalu yang kedua, kita sering menggunakan produk-produk penghilang bau mulut. Lalu yang ketiga, itu mulut kering ataupun air ludah itu terasa lebih kental. Lalu bagaimana cara kita menanggulangi keadaan bau mulut tersebut? Yang pertama, kita harus sering minum air putih. Nah, air putih ini dapat mencegah mulut menjadi kering. Dan selanjutnya, hentikan kebiasaan tidak sehat. Nah, apa itu kebiasaan tidak sehat? Yang pertama ada merokok, terus minum minuman yang beralkohol ataupun berkafeinnya terlalu banyak. Dan selanjutnya dengan cara mengunyah permen karet. Permen karet yang bebas gula dan mengandung xylitol guna menghambat bakteri. Dan selanjutnya kita bisa mengkonsumsi yogurt. Mengkonsumsi yogurt ini mengurangi kadar senyawa sulfida yang bisa membantu untuk mengurangi keadaan bau mulut yang berlebih pada diri seseorang. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya bau mulut pada diri kita? Yang pertama, kita menyikat gigi yang teratur. Menyikat gigi pada 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu yang kedua, kita harus sering minum air putih. Dan selanjutnya, kita harus makan makanan berserat karena itu berguna sekali untuk kesehatan pada gigi kita. Dan yang ketiga, kita harus menghindari rokok ataupun alkohol. Nah, kurang lebihnya seperti itu mengenai pengertian bau mulut, penyebab-penyebabnya, gejala, penanggulangan, bahkan pencegahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.